Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Setia Ningsih selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 03 SAK P010 ingin menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novianti Rahmah. Perkenalkan, nama saya Andini Sylvia Putri Sudarsono. Nama saya Ernesti Katamara. Perkenalkan, nama saya Genta Wirayuda. Pengertian siklus pengeluaran kas. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Pembahasan kali ini memfokuskan pada pembelian bahan baku, barang jadi, perlengkapan dan jasa dalam siklus pengeluaran yang merupakan siklus kedua dari siklus kegiatan pokok perusahaan terkait 4 kejadian ekonomi atau transaksi, yaitu pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan pelunasan utang. Untuk selanjutnya yaitu tujuan siklus pengeluaran. Yang pertama, menjamin bahwa semua barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan aturan yang dibutuhkan. Yang kedua, menerima semua barang yang dipesan dan memastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi baik. 3. Mengamankan barang hingga dibutuhkan. 4. Menentukan faktur yang berkaitan dengan barang dan jasa yang benar. 5. Mencatat mengklasifikasi pengeluaran dengan tepat. 6. Mengirimkan uang ke pemasok yang tepat. 7. Menjamin bahwa semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah diizinkan. 8. Mencatat dan mengklasifikasi pengeluaran kas dengan tepat dan akurat. Untuk berikutnya yaitu fungsi siklus pengeluaran. Yang pertama, mengetahui kebutuhan akan barang tersebut. 2. Menempatkan pesanan, menerima dan menyimpan barang. 3. Memastikan validitas kewajiban pembayaran. 4. Menyiapkan pengeluaran kas. 5. Mengelola utang usaha. 6. Memposkan transaksi ke dalam buku besar umum. 7. Menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan. Prosedur pengeluaran kas. Pertama, bagian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Kedua, bagian pembayaran menerima faktur. Lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Ketiga, manajer menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Yang keempat, bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Lembar 1 beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Kelima, bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Keenam, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP. Rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Ketujuh, bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran atau LP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Dan yang terakhir, berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. 3 aktivitas bisnis dasar dalam siklus pengeluaran. 1. Memesan barang, perlengkapan dan jasa atau layanan. Metode pengendalian persediaan tradisional ini sering disebut kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penggudangan, dan kekurangan persediaan. 2. Menerima dan menyimpan barang, perlengkapan dan jasa atau layanan.
Bagian penerimaan mempunyai dua tanggung jawab utama. A. Memutuskan apakah menerima pengiriman. B. Memeriksa jumlah dan kualitas barang. Laporan penerimaan adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Laporan ini mendokumentasikan rincian mengenai setiap kiriman, termasuk tanggal penerimaan, pengiriman, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. 3. Membayar barang, perlengkapan dan jasa atau layanan. Menyetujui faktur pemasok. A. Bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. B. Kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Tujuan utang usaha adalah untuk mensahkan pembayaran hanya untuk barang dan jasa yang dipesan dan benar-benar diterima. Ada dua cara untuk memproses faktur penjualan dari vendor. A. Sistem tanpa voucher. B. Sistem voucher. Prosedur pemprosesan informasi. Kegunaan dalam siklus pengeluaran berarti bahwa SIA harus memberikan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi berikut ini. A. Menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. B. Memilih pemasok yang tepat untuk pesanan. C. Memverifikasi akurasi faktur dari vendor. D. Memutuskan apakah diskon pembelian harus dimanfaatkan. D. Mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan. Selanjutnya, ancaman sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran. Yang pertama, mencegah kehabisan dan atau kelebihan persediaan. Kedua, meminta barang yang tidak dibutuhkan. Tiga, membeli dengan harga yang dinaikkan. Keempat, membeli barang yang berkualitas rendah. Kelima, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Keenam, komisi atau kickbacks. 7. Menerima barang yang tidak dipesan. 8. Membuat kesalahan dalam perhitungan. 9. Mencuri persediaan. 10. Gagal memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia. 11. Kesalahan mencatat dan memasukkan data dalam utang usaha. 12. Kehilangan data. Selanjutnya, masalah pengeluaran kas siklus pengeluaran. A. Membayar untuk barang yang tidak diterima. Adanya ancaman berupa membayar untuk barang yang tidak diterima bisa terjadi karena tidak adanya pencatatan yang jelas mengenai persediaan secara fisik. B. Pencurian kas penerapan standar operating procedure atau SOP yang baik pada setiap divisi di dalam perusahaan atau bentuk antisipasi terjadinya ancaman, terutama ancaman hilangnya aset perusahaan. C. Mengecek perubahan pencurian juga dapat terjadi dengan cara perubahan cek. Pentingnya melindungi perusahaan terhadap pentingnya cek bagi perusahaan untuk membuat beberapa bank menyediakan layanan khusus untuk melindungi perusahaan terhadap cek palsu. D. Masalah arus kas. Adanya laporan arus kas di dalam perusahaan bermanfaat bagi manajer dalam mengambil keputusan karena terdapat informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam setiap periode. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.